Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan belajar materi mengenai materi tes perangkat desa, di mana submateri yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah materi pemerintahan, di mana materi pemerintahan tersendiri merupakan bagian submateri yang banyak muncul di tes. Selain nanti akan banyak muncul di tes, materi pemerintahan ini juga merupakan materi yang sangat penting karena ketika perangkat desa itu nanti setelah dilantik, mereka juga akan menjalankan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, materi pemerintahan ini merupakan materi yang sangat penting untuk dibahas di dalam pembelajaran menuju tes perangkat desa pada tahun 2025. Mungkin langsung saja untuk langsung kita menuju ke materinya, yaitu dari pemerintahan itu sendiri. Apa sih pemerintahan itu? Jadi pemerintahan itu adalah sistem di mana pengelolaan urusan publik oleh negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berdasarkan prinsip otonomi dan desentralisasi. Jadi pemerintahan itu merupakan pengelolaan urusan publik oleh suatu negara, baik di tingkat pusat oleh presiden maupun di tingkat daerah oleh provinsi dan juga kabupaten, kecamatan, sampai desa. Jadi dia itu mengelola urusan publik masyarakat, di mana mulai dari peraturannya, kebijakannya, itu semuanya terkait urusan publik yang mengatur masyarakat itu dinamakan pemerintahan. Nah, di sini dia dalam menjalankan pemerintahan itu ada dua prinsip, ada prinsip otonomi dan ada prinsip desentralisasi. Apa sih prinsip otonomi dan desentralisasi itu? Yang pertama terkait prinsip desentralisasi terlebih dahulu, di mana prinsip desentralisasi ini adalah proses penyerahan wewenang pemerintah daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi, asas desentralisasi itu pelimpahan wewenang kepada pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga suatu daerah, provinsi, kabupaten kepada kabupaten, pusat kepada provinsi, provinsi kepada kabupaten, kabupaten kepada kecamatan, kecamatan kepada desa, itu mereka semua memiliki wewenang masing-masing untuk mengelola wilayahnya sebagai wilayah pemerintahannya yang merupakan perwakilan dari pusat, di mana itu limpahan wewenang dari pusat. Nah, limpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk menjalankan suatu pemerintahan tersendiri. Itu dinamakan asas desentralisasi. Kemudian ada prinsip otonomi. Nah, apa sih prinsip otonomi? Ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri. Lah, tadi kan sudah ada asas desentralisasi nih. Desentralisasi artinya pemerintah pusat itu menyerahkan wewenangnya kepada pemerintahan daerah masing-masing. Provinsi, kabupaten, kecamatan, desa itu diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah otonominya, yang dimana setelah adanya asas desentralisasi maka dia mendapat asas otonomi, prinsip otonomi, di mana dia berhak mengatur pemerintahannya sendiri pada daerahnya masing-masing. Jadi setelah adanya pelimpahan asas desentralisasi, dia
memiliki prinsip atau asas otonomi yang berhak mengatur pemerintahannya sendiri, mulai dari membuat peraturan, membuat kebijakan, membuat pembangunan itu. Jadi di situ dia mendapatkan asas desentralisasi dan otonomi. Nah, kemudian di suatu pemerintahan itu ada yang namanya wilayah administratif. Nah, apa sih wilayah administratif itu? Yaitu wilayah pemerintah kerja pusat yang dipimpin oleh presiden yang dibantu oleh menteri-menterinya. Selain itu juga wilayah kerja gubernur ataupun bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Jadi wilayah administratif itu merupakan wilayah kerja dari pimpinan-pimpinan daerah, di mana di situ dia memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di daerah masing-masing. Kalau presiden dia di daerah pusat beserta para menterinya, kalau gubernur dan bupati dia juga berhak melaksanakan urusan pemerintahannya di daerahnya masing-masing untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, wilayah kerja inilah wilayah kerja pemerintahan, wilayah kerja pimpinan-pimpinan daerah, wilayah kerja pimpinan pusat kalau suatu negara, kalau dia itu terdiri dari presiden dan menteri, kalau di daerah itu wilayah pimpinan daerah yaitu gubernur dan bupati, itu wilayah kerjanya maka di situ dinamakan wilayah administratif. Jadi dapat disimpulkan bahwa wilayah administratif itu merupakan wilayah kerja dari suatu pemerintahan, baik dari pusat maupun sampai daerah, sampai di tingkat dasar yaitu pada desa. Nah, itu yang dinamakan wilayah administratif. Kemudian, tadi kan suatu pemerintahan kan berhak mengurusi wilayahnya masing-masing. Nah, dalam mengurusi pemerintahnya masing-masing itu ada urusan pemerintahan itu yang dibagi menjadi dua. Jadi dalam mengurusi pemerintahan itu ada urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan ada juga urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Apa sih? Gimana sih urusan pemerintahan wajib itu? Nah, urusan pemerintahan wajib ini adalah urusan pemerintahan yang wajib. Wajib itu berarti harus dilaksanakan dan diselenggarakan di semua daerah. Jadi semua daerah itu wajib harus menyelenggarakan, tidak boleh meninggalkan beberapa urusan pemerintahan daerah ini. Apa sih contohnya? Pendidikan, kesehatan, keamanan, itu. Jadi setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun sampai tingkat desa, itu semuanya wajib menyelenggarakan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Karena itulah yang menjadi pokok dasar kebutuhan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan keamanan itu adalah kebutuhan pokok dasar dari masyarakat. Sehingga di sini setiap pemerintah itu wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan ini, yaitu pendidikan, kesehatan, keamanan, kesejahteraan itu. Nah, ada juga urusan pemerintah pilihan. Apa sih urusan pemerintah pilihan ini? Nah, urusan pemerintah pilihan ini adalah urusan yang pemerintahan yang berdasarkan potensi daerahnya. Jadi, setiap daerah itu tidak boleh urusan pemerintahannya diwajibkan disamaratakan. Itu tidak bisa. Karena setiap daerah itu memiliki potensi masing-masing. Contohnya di sini itu seperti pariwisata, perikanan, energi sumber daya mineral kayak tambang, hasil minyak, tambang emas.
Tentu semua daerah tidak bisa disamaratakan harus mengurusi semua itu karena memiliki potensinya masing-masing. Semisal di perikanan, kita tidak bisa menerapkan undang-undang perikanan, undang-undang kelautan, peraturan perda perikanan, perda kelautan di Bojonegoro. Karena Bojonegoro tidak punya laut, gitu. Di Bojonegoro dia tidak punya laut. Nah, jadi perurusan pemerintah pilihan ini berdasarkan potensi daerahnya ya. Yang cocok kalau penerapan undang-undang perikanan, peraturan daerah perikanan itu di mana? Ya di Tuban. Karena di Tuban punya laut, punya otomatis kalau laut dia punya ada punya apa nama nelayan yang melakukan pelayanan perikanan, maka di sini urusan pemerintahan Tuban itu harus juga mengurusi terkait undang-undang kelautan, undang-undang perikanan itu. Jadi tidak bisa diterapkan di Bojonegoro karena mereka tidak punya laut. Nah, maka itulah dinamakan urusan pemerintahan daerah pilihan karena dia berdasarkan potensi wilayahnya masing-masing gitu. Nah, mungkin kalau di energi sumber daya mineral ini lebih cocoknya diterapkan di urusan pemerintahan Bojonegoro karena di sana banyak tambang minyak seperti itu. Nah, di Tuban juga ada sih, tapi tidak seperti banyaknya di Bojonegoro dan besar nih. Nah, jadi di sini ini urusan pemerintahan pilihan itu didasarkan pada potensi wilayahnya masing-masing, tidak boleh disamaratakan. Jadi kan memiliki ciri khas masing-masing dong, nih, pariwisata masing-masing, perikanan masing-masing, energi sumber daya air mineral masing-masing gitu. Jadi kalau urusan pemerintahan perikanan itu tidak bisa diterapkan di Bojonegoro karena mereka tidak punya laut. Maka di situ ada urusan pemerintahan pilihan Tuban karena memiliki laut, maka di situ Tuban harus menambah urusan pemerintahan pilihan yaitu berupa urusan perikanan. Jadi seperti itu ya. Ada urusan pemerintahan wajib di mana hal dasar harus dipenuhi. Ada urusan pemerintahan pilihan itu berdasarkan potensi daerahnya masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada setiap pemerintahan itu kan wajib melakukan pelayanan. Tadi kan ada urusan pemerintahan wajib itu kan wajib melakukan pelayanan dasar. Di sini ketika melakukan pelayanan dasar itu harus adanya standar pelayanan minimal. Jadi apa sih pelayanan dasar itu adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti yang tadi itu yang masuk kategori urusan pemerintahan wajib itu merupakan kebutuhan pokok dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh masyarakat, oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan itu dinamakan pelayanan dasar, yaitu berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan, ataupun kesejahteraan, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu dinamakan pelayanan dasar, di mana pelayanan itu merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan. Nah, namun ketika membuat pelayanan dasar ini tidak boleh asal-asalan, tidak boleh asal buat pendidikan, asal buat kesehatan, asal buat keamanan, di mana di situ harus adanya standar pelayanan minimal. Apa sih standar pelayanan minimal itu? Yaitu ketentuan jenis dan mutu minimum pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga. Jadi tidak boleh asal-asalan bangun sekolahan, tidak boleh asal-asalan bangun pendidikan yang kesehatan yang penting ada, tidak boleh adanya keamanan yang penting ada, tapi semua itu harus memiliki mutu, memiliki standar, memiliki standar yang bagus, memiliki mutu yang bagus, di mana masyarakat harus hak-haknya harus terpenuhi. Jadi itu ada standar pelayanan minimalnya, di mana di situ ada jenis dan mutu yang harus dicapai. Jadi tidak asal-asalan bingung, jadi dibangun gitu. Jadi di situ harus ada SOP-nya, harus ada mutunya yang menjamin hak-hak masyarakat itu harus terpenuhi. Jadi itu ya pelayanan dasar
Jadi pelayanan dasar itu harus ada standar minimalnya, minimal dari pelayanan dasar tersebut. Nah, kemudian di sini di dalam pemerintahan itu kan ada pimpinan, di mana eh, di dalam provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan itu ada namanya Forkopimda. Mungkin nanti ini akan muncul di les di soal, beberapa soal, di mana Forkopimda itu merupakan forum koordinasi pimpinan di daerah. Apa saja sih isinya Forkopimda itu? Jadi Forkopimda itu memiliki tugas yaitu forum yang membahas penyelenggaraan pemerintah umum, yaitu dia saling bekerja sama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah itu. Pada daerahnya masing-masing saling berkolaborasi untuk berkesinambungan, berkesinambungan menciptakan pemerintah daerah yang baik. Nah, Forkopimda itu kalau di provinsi itu ada gubernur, Kapolda, Pangdam. Pangdam ini pimpinan TNI yang berada di provinsi. Kemudian ada ketua DPRD provinsi. Kemudian Forkopimdanya kabupaten itu terdiri dari bupati, Kapolres, Dandim, dan ketua DPRD Kabupaten Tuban. Itu ya. Ini tapi yang secara inti ya, tapi di situ sebenarnya masih ada kepala-kepala dinas masing-masing. Di situ ada kepala dinas pendidikan, kepala dinas dukcapil, kepala dinas kesehatan, itu juga termasuk di Forkopimda. Tapi secara inti, itu Forkopimda itu terdiri dari ini, yaitu kalau di provinsi ada gubernur, Kapolda, Pangdam, dan ketua DPRD provinsi. Kemudian kalau di kabupaten ada bupati, Kapolres, dan juga dan Dandim. Dandim ini pimpinan TNI kabupaten. Kemudian ada DPRD kabupaten, ketua DPRD kabupaten. Kemudian kalau di kecamatan ini ada camat, kapolsek, dan ramil. Nah, ini tapi berbeda ya. Kalau di provinsi dan kabupaten itu namanya Forkopimda. Tapi kalau di kecamatan itu namanya Forkopimka. K, yaitu Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Forkopimda. Nah, mungkin kita sering melihat ya dulu kalau ada acara-acara di kecamatan, kalau ada kepemiluan itu sering dihormati. Itu yang terhormat Forkopimka Kecamatan Kerap, di mana itu di dalamnya kan mengundang camat, kapolsek, sama dan ramil, ketua TNI kecamatan, seperti itu. Jadi itu perlu diingat-ingat ya Forkopimda. Nah itu ada Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten, dan Forkopimca, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Jadi itu ya terkait pimpinan-pimpinan daerah yang secara inti ada tiga itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kan suatu daerah ini kan dulu kan adanya berawal dari pembentukan daerah dan juga persiapan daerah. Seperti dulu sebelum di 8 Desember 2022 itu jumlah provinsi Indonesia itu terdiri dari 37 provinsi. Namun setelah 8 Desember 2022, 2022 itu jumlah provinsi Indonesia terdiri dari 38 provinsi. Karena di situ ada pembentukan provinsi baru, pembentukan daerah baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 8 Desember 2022, di mana itu menjadi provinsi yang ke-38. Jadi apa sih pembentukan daerah itu? Jadi pembentukan daerah itu merupakan penetapan suatu wilayah tertentu yang menjadi daerah yang memiliki kekuasaan. Mungkin di mana wilayah tertentu itu dulu masih tergabung dengan provinsi lain, kemudian dirasa dia memiliki SDM yang tinggi, dirasa dia mampu untuk melaksanakan pemerintahan sendiri, maka oleh pemerintah pusat kemudian ditetapkan dan dibentuk daerah baru, di mana itu
menjadi suatu pembentukan daerah yang akan menjadi memiliki kekuasaan sendiri itu tadi, yang memiliki prinsip desentralisasi dan otonomi seperti di atas itu tadi. Nah, ini contoh ya, contoh mungkin ini nanti juga akan keluar di dalam soal. Ini perlu diingat-ingat. Mungkin nanti ada soal apa provinsi terbaru di Indonesia dan disahkannya pada tanggal berapa. Mungkin juga ada soal berapa jumlah provinsi di Indonesia. Mungkin bakal ada soal seperti itu ya. Jadi ini provinsi yang terbaru di Indonesia itu adalah Provinsi Papua Barat Daya. Itu disahkan pada tanggal 8 Desember 2022. Itu merupakan menjadi provinsi yang ke-38. Jadi sekarang Indonesia itu memiliki jumlah provinsi sebanyak 38 provinsi. Itu ya. Nah, ini perlu diingat-ingat nanti kalau ada soal apa provinsi terbaru di Indonesia, itu jawabannya adalah Provinsi Barat Daya, disahkan pada 8 Desember 2022. Dan itu menjadi provinsi yang ke-38, provinsi terakhir. Jadi jumlah provinsi di Indonesia itu sekarang terdiri dari 38. Nah, jadi sekarang rincian pemerintahan di Indonesia itu ada berikut. Mungkin ini kemarin juga ada beberapa soal ya yang membahas berapa sih jumlah pemerintahan di Indonesia mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Nah, ini jumlah pemerintahan di Indonesia. Jadi pemerintahan di Indonesia itu memiliki jumlah pemerintahan yaitu yang terdiri dari 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, kemudian 7.277 kecamatan, dan 83.763 desa atau kelurahan. Jadi ini perlu diingat-ingat ya. Sepertinya ini juga akan muncul di dalam soal kalau memang ketepatan. Jadi Indonesia itu memiliki 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, dan 83.763 desa atau kelurahan. Jadi itu rincian pemerintahan daerah di Indonesia itu sebanyak itu. Mungkin ini perlu dihafalkan juga dan diingat-ingat karena nanti kemungkinan besar akan muncul di soal salah satu soal tes perangkat desa. Nah, suatu daerah, suatu pemerintahan itu kan dia kan memiliki otonomi dan desentralisasi tadi. Jadi dia memiliki kekuasaan di daerahnya. Jadi dia berhak untuk membuat peraturan perundang-undangan tersendiri, di mana pemerintahan daerah itu memiliki dua kewenangan untuk membuat peraturan di daerahnya masing-masing. Itu ada Perda atau yang kepanjangan dari peraturan daerah dan juga ada Perkada, peraturan kepala daerah. Nah, di sini apa sih bedanya Perda sama Perkada? Nah, kalau Perda ini dia lebih general, lebih umum gitu. Jadi suatu peraturan yang dibentuk oleh gubernur, kemudian dibahas bersama DPR dan disetujui oleh DPR, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Nah, di sini hasil produknya itu kalau di provinsi itu namanya Perda provinsi, kalau itu di kabupaten itu namanya Perda kabupaten. Jadi kalau Perda itu peraturannya itu disetujui dan disepakati oleh gubernur atau bupati beserta DPR. Nah, kalau di provinsi berarti DPR provinsi beserta gubernur. Kalau di kabupaten berarti
DPRD kabupaten, dan juga bupati. Nah, nanti menghasilkan suatu peraturan. Dan contohnya kalau di Tuban ini ada Perda Kabupaten Tuban nomor 20 tahun 2014 itu mengatur tentang retribusi parkir. Jadi di situ itu peraturannya itu mengatur setiap kita membayar pajak tahunan itu adanya kontribusi kita, pembayaran kita untuk parkir di tepi jalan umum. Nah, itu jadi sebenarnya kalau kita parkir di tepi jalan umum itu sebenarnya sudah tidak wajib membayar. Itu karena benar baterai saya lupa. Karena itu sudah kita bayar saat kita membayar membayar per, bayar pajak tahunan itu. Karena itu sudah diatur oleh peraturan daerah dan wajib wajib untuk kita bayarkan setiap kali kita membayar pajak sepeda. Makanya kita dapat stiker biasanya kecil segini itu yang tulisannya retribusi parkir Perda Tuban nomor 20 tahun 2014. Nah, itu salah satu contoh dari Perda. Kemudian apa sih Perkada itulah? Kalau Perkada itu suatu peraturan di daerah masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten, di mana itu yang dibentuk oleh pimpinan daerahnya sendiri. Ini lebih spesifik ya, karena ini peraturan kepala daerah itu peraturannya ini dibentuk oleh kepala daerahnya sendiri. Kalau di provinsi maka dibentuk oleh gubernur, di mana itu menjadi pergub. Kalau di kabupaten itu menjadi pemerintah pemerintah peraturan pemerintah kabupaten yang dinamakan Perbub, pemerintah apa namanya peraturan bupati gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh Perbub itu kayak dulu di sebenarnya dulu Perbub di Perbub itu peraturan bupati sudah diatur bahwasanya ketika pemilu maupun pilkada kemarin itu perangkat desa itu dilarang untuk menjadi anggota KPPS. Itu ada Perbubnya lah. Inilah di mana bupati dan gubernur itu memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan, di mana itu untuk menyelenggarakan dan mendukung pemerintahannya, dia berhak untuk membuat peraturan tersendiri yang dinamakan perkada, itu peraturan kepala daerah, di mana itu kalau di tingkat provinsi itu dinamakan pergub, yaitu peraturan gubernur. Kalau di tingkat kabupaten itu dinamakan perbub, yaitu peraturan bupati gitu. Nah, setiap daerah itu kan dia kan pasti akan melakukan suatu pembangunan gitu. Nah, di sini di setiap pemerintahan daerah itu memiliki beberapa rencana pembangunan. Ini perlu diingat-ingat ya, di mana rencana pembangunan daerah itu terdiri dari tiga. Ada RPC, RPJPD, ada RPJMD, ada RKPD. Apa sih yang membedakan dari ketiganya? Yang pertama kita bahas dulu RPJPD. Nah, RPJPD ini merupakan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Jadi RPJPD itu merupakan suatu dokumen pemerintahan daerah untuk periode 20 tahun mendatang yang berupa visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Yang ini di mana ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu gubernur kalau di tingkat provinsi, kalau di tingkat kabupaten bupati, beserta DPR. Ini untuk jangka panjang, yaitu selama 20 tahun. Jadi
Di sini merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama 20 tahun ke depan. Itu yang terdiri dari visi misi dan juga arah pembangunan daerah tersebut selama 20 tahun ke depan, di mana ini disahkan oleh dan disepakati dan dibahas oleh Bupati dan juga DPR. Nah, ini itu yang dinamakan RPJPD. Jadi itu pembangunan jangka panjang yang waktunya itu 20 tahun. 20 tahun itu dinamakan RPJPD. Nah, kemudian yang kedua itu ada RPJMD. Nah, apa sih RPJMD ini? RPJMD ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, jadi ini merupakan turunannya RPJPD tadi. Jadi RPJMD ini itu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun jangkanya 5 tahun. Dan ini ya mungkin bisa dijadikan ingat-ingat. Kalau RPJPD itu clue-nya itu perencanaan pembangunan yang jangka waktunya 20 tahun. Nah, kalau RPJMD jangka menengah ini jangka waktunya 5 tahun, di mana itu juga sama penjabaran visi misi dan program pembangunan kepala daerah terpilih. Jadi RPJMD ini merupakan penjabaran dari RPJPD yang 20 tahun tadi. Ini diselaraskan dengan visi misi dan program pembangunan kepala daerah terpilih selama periode 5 tahun. Itu ya. Jadi RPJMD ini merupakan turunan dari RPJPD. Nah, di mana jangka panjang yang 20 tahun tadi itu diselaraskan, diturunkan, dilaksanakan dengan RPJMD selama 5 tahun berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan dari kepala daerah tersebut. Tapi tetap harus mengacu pada RPJPD yang 20 tahun yang sudah disepakati oleh gubernur, pemerintah, bupati, dan juga beserta DPR masing-masing wilayah itu tadi. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada RKPD. Itu ada rencana kerja pemerintah daerah. Nah, di sini kalau RKPD itu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah. Jadi tadi kan kalau RPJMD itu kan 5 tahun. Lah nanti pelaksanaan peraturan pembangunannya tiap tahun itu bangun apa saja. Ketika tahun ini bangun apa, ketika tahun berikutnya bangun apa, itu disusunnya di RKPD. Di mana itu merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Nah, setiap pemerintahan itu kan APBD-nya itu kan 1 tahun anggaran. Nah, nanti itu pembangunannya untuk apa saja itu dimuat dimuat di dalam RKPD ini. Jadi itu ya clue-nya ya yang membedakan. Mungkin nanti bisa diingat-ingat kalau ada soal. Kalau ada soal, jadi kalau RPJPD rencana pembangunan jangka panjang daerah itu clue-nya dia dokumen yang berisi pembangunan selama 20 tahun. Clue-nya 20 tahun. Kemudian kalau RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, ini perencanaan pembangunan selama 5 tahun. Jadi ini berdasarkan visi misi dari bupatinya itu tadi diselaraskan dengan RPJPD tadi itu periodenya selama 5 tahun. Kemudian ada yang lebih di bawahnya lagi, berdasarkan anggaran, keluarnya anggaran, yaitu selama 1 tahun periode anggaran, itu adanya namanya RKPD, itu rencana kerja pemerintah daerah. Nah itu, jadi di situ dokumen yang mengatur pembangunan selama 1 tahun. Jadi itu tadi ya disimpulkannya, kalau RPJPD itu 20 tahun, dokumen pembangunan, perencanaan pembangunan selama 20 tahun,
Kemudian kalau RPJMD itu 5 tahun, kalau RKPD itu 1 tahun. Jadi bisa disingkat seperti itu nanti untuk mengingat-ingatnya antara RPJPD, RPJMD, dan juga RKPD. Nah, ini kan setiap pemerintahan itu kan memiliki keuangan. Nah, di sini pemerintahan daerah itu juga memiliki prinsip keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini perlu diingat-ingat bahwasanya setiap daerah itu memiliki prinsip keuangan yaitu berupa adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Itu perlu diingat-ingat ya. Jadi nanti kalau ada soal prinsip hubungan keuangan pusat ke daerah itu apa saja? Itu jadi terdiri dari lima, lima ini, yaitu adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Kemudian ayo kita coba jabarkan dari lima itu tadi. Nah, di sini yang pertama ada prinsip hubungan keuangan adil. Nah, adil itu di mana setiap daerah itu mendapatkan alokasi keuangan itu sesuai kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Jadi di situ tidak bisa disamaratakan antara daerah yang kecil, yang besar itu memiliki anggaran alokasi keuangan yang berbeda-beda. Jadi menyesuaikan kebutuhan dan kondisinya masing-masing itu dinamakan prinsip keuangan yang adil. Kemudian yang kedua dinamakan adil itu ketika tidak ada perlakuan antara diskriminatif antara daerah maju dan daerah tertinggal. Jadi misal di situ daerah maju Surabaya, Malang, Jakarta itu tidak boleh adanya diskriminasi, tidak boleh ada perbedaan antara dengan yang di Papua sana yang masih tertinggal, mungkin belum ada jaringan, belum ada jalan, belum ada internet dan lain sebagainya. Artinya sama-sama harus memperoleh alokasi dana dari pemerintah pusat yaitu APBD gitu. Jadi tidak boleh adanya diskriminasi antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal. Itulah yang dinamakan adil. Kemudian dinamakan adil yang ketiga itu di mana memperhatikan asas pemerataan pembangunan dan keadaan sosial. Jadi yang dinamakan adil itu ketika keuangan itu lebih mengarah pada pemerataan pembangunan. Kemudian yang kedua itu ada prinsip proporsional. Apa sih prinsip proporsional itu? Seperti apa sih gitu? Nah, ini proporsional itu jadi berdasarkan jatahnya masing-masing gitu. Nah, ini yang pertama itu pembagian keuangan itu dilakukan berdasarkan porsi kontribusi, beban tugas dan kapasitas fiskal gitu. Jadi proporsional itu berdasarkan porsinya masing-masing, berdasarkan kontribusinya, beban tugas yang diemban, kemudian ada kapasitas fiskalnya, kapasitas keuangannya itu di masing-masing daerah itu jadi dibeda-bedakan sesuai porsinya masing-masing. Jadi daerah yang ini, jadi daerah yang memiliki tanggung jawab lebih besar, dia akan mendapat anggaran yang lebih besar juga. Semisal kayak tadi, mengelola yang tak jelaskan di depan, mengelola kelautan dan perikanan. Nah, ini jadi tidak boleh, tidak sama gitu antara Tuban dan Bojonegoro. Mungkin kalau di Tuban akan memperoleh alokasi dana kelautan dan perikanan, tapi kalau di Bojonegoro tidak, karena di mana di Tuban itu memiliki wilayah kelautan. Jadi itulah yang dinamakan proporsional. Jadi berdasarkan porsinya masing-masing. Itu gitu ya.
Nah, kemudian prinsip keuangan daerah yang ketiga itu adalah prinsip demokratis. Nah, ini di mana prinsip demokratis itu keuangan merupakan proses perencanaan penggunaan anggaran dilakukan melibatkan masyarakat dan perwakilan. Kemudian yang kedua, kebijakan anggaran daerah dibahas secara terbuka melalui mekanisme musyawarah. Kemudian yang ketiga, memberi ruang bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, ini mungkin juga banyak kita bahas di tugas akhir kita dulu ya, di mana dalam desa, dalam mengelola APBDes dan dana desa itu wajib melibatkan masyarakat. Dan biasanya ketika pembahasan APBDes dan dana desa itu masyarakat, pemerintah desa, PEMDes itu mengundang masyarakat dalam musdes atau musyawarah desa yang membahas alokasi dana desa dan APBDes ke depannya untuk pembangunan, keamanan, kesejahteraan maupun yang lainnya. Itu biasanya kan untuk mewujudkan prinsip keuangan yang demokratis itu melalui itu. Pemerintah desa jadi mengundang masyarakat agar masyarakat berpartisipasi melakukan usul terhadap pembangunan desa melalui musyawarah desa itu tadi yang dilakukan bersama masyarakat. Itu biasanya di situ rapatnya diwakili oleh RT, RW, Kadus, dan juga beberapa perwakilan tokoh masyarakat. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian di mana keuangan daerah itu yang keempat harus memiliki prinsip transparan. Di mana apa sih prinsip transparan itu? Jadi di situ harus adanya informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran anggaran dapat diakses oleh publik. Kemudian proses penyusunan dan pelaporan anggaran dilakukan terbuka dan jujur. Kemudian yang ketiga disebut transparan itu bertujuan untuk mencegah kolusi dan nepotisme. Di mana setiap keuangan itu harus dilakukan secara transparan. Jadi antara pemasukan atau penerimaan dan pengeluaran itu harus dipaparkan pada publik, di mana itu sebagai bentuk realisasi dari anggaran tersebut agar tidak terjadi korupsi gitu. Jadi publik harus mengetahui. Misal seperti yang sering kita bahas di tugas akhir kita dulu. Itu di mana desa itu diwajibkan untuk membuat banner ataupun plan ataupun pengumuman yang itu merupakan realisasi penggunaan dari APBDes. Itu digunakan apa saja itu biasanya ditempel di depan balai desa. Itu merupakan perwujudan dari prinsip keuangan transparan. Jadi seperti itu, transparan. Jadi masyarakat harus mengetahui penerimaannya berapa, pengeluarannya itu untuk beli apa saja, untuk digunakan apa saja, itu yang dinamakan transparan kepada publik, yaitu kepada masyarakat. Nah, kemudian prinsip keuangan daerah itu mempunyai prinsip bertanggung jawab. Nah, di sini bertanggung jawab itu apa? Gitu. Yaitu setiap penggunaan itu harus dipertanggungjawab secara administratif dan hukum. Kemudian pengelolaan keuangannya itu harus efisien, cepat, efektif, dan sesuai aturan. Kemudian pemerintah daerah itu wajib membuat laporan keuangan dan hasilnya diaudit gitu ya. Jadi bertanggung jawab itu dia harus mengelola keuangan itu sebaik-baiknya. Mau berapa? Ini. Nambah nanti. Emang mau istirahat gitu. Mohon maaf ya sempat terjeda. Jadi kita lanjutkan lagi yang dinamakan prinsip bertanggung jawab itu. Jadi pemerintah daerah mulai dari provinsi sampai desa itu berhak membuat tanggung jawabnya terkait
alokasi penggunaan dana itu tadi. Dimana kalau di provinsi itu setiap akhir tahun itu memaparkan LPJ penggunaan anggaran APBD itu tadi itu kepada DPR. Kalau di kabupaten juga bupati melaporkannya kepada DPR. Kalau di desa itu melaporkannya kepada masyarakat. Itu biasanya ditempel di banner-banner di depan balai desa itu merupakan bentuk tanggung jawab dari alokasi penggunaan anggaran masing-masing daerah seperti itu. Nah, untuk anggaran itu ada namanya istilah APBN dan APBD. APBN ini adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana ini adalah anggaran tahunan pemerintah pusat. Anggaran pemerintah pusat berdasarkan undang-undang. Jadi APBN ini nanti dibuat oleh presiden beserta menteri-menterinya untuk melaksanakan pemerintahan. Kemudian di situ disetujui dan disahkan oleh presiden beserta DPR dan juga menterinya. Kemudian kalau di daerah itu namanya APBD, itu ada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini adalah anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah di wilayahnya masing-masing, di mana anggaran itu nanti rinciannya itu di awal tahun itu akan dibahas bersama DPR dan juga gubernur, dan nanti di mana anggaran itu akan disahkan seperti itu. Kemudian ada juga namanya K, KUA, itu kebijakan umum APBD, di mana KUA ini kalau misalnya ada soal apa sih KUA itu, yaitu dokumen yang memproyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Jadi itu dokumen kayak proposal, bentuknya kayak proposal, di mana dokumennya itu di dalamnya memuat pendapatan suatu daerah itu berapa, belanjanya itu apa saja, kemudian pembiayaannya itu apa saja, itu dinamakan dokumen KUA gitu. Kemudian ada juga namanya PIPAS atau PPAS. Itu kepanjangan dari prioritas dan plafon anggaran sementara. Apa sih itu? Nah, PIPAS ini merupakan pedoman atau patokan batas maksimal anggaran untuk perangkat daerah. Jadi, suatu pemerintahan, misal dinas atau gubernur ataupun wakil gubernur itu memiliki pedoman atau patokan batas maksimal. Mohon maaf tadi terjeda karena wifi-nya ada keeroran nih. Jadi mungkin kita lanjutkan lanjutkan lagi materinya, yaitu tadi sampai dari PIPAS. Jadi PIPAS itu merupakan patokan batas maksimal anggaran dari perangkat daerah. Jadi dalam menyelenggarakan suatu agenda pemerintahan itu setiap sub-sub pemerintahan baik dinas maupun gubernurnya itu memiliki patokan batas maksimal. Nah, itu dinamakan PIPAS. Itu ya. Nah, di sini ada juga pendapatan dan belanja daerah. Nah, tadi kan APBD itu kan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apa sih yang dinamakan pendapatan daerah itu? Nah, yang dinamakan pendapatan daerah itu hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Jadi di situ pendapatan daerah itu merupakan laba keuntungan dari daerah dalam mengelola pemerintahannya. Yang dimana itu retribusinya itu nanti juga untuk menjalankan pemerintahannya. Itu contohnya pendapatan daerah itu ada kayak pajak, kemudian retribusi parkir, kemudian laba BUMD. Jadi pendapatan daerah itu keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam mengelola urusan pemerintahan. Nah, itu dinamakan pendapatan daerah.
Kemudian ada juga belanja. Kalau ada pendapatan berarti ada belanja. Di mana belanja daerah itu merupakan kewajiban daerah untuk mengurangi nilai kekayaan untuk menyelenggarakan pemerintahan gitu. Jadi setelah di suatu daerah itu mendapatkan dana gitu, mendapat anggaran dari pemerintahan pusat maupun dari daerahnya sendiri berupa pajak dan retribusi parkir dan laba BUMN itu juga dia berhak belanja gitu, belanja daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Nah, itu contohnya kayak gaji ya, gaji ASN, PNS, pembangunan, penanganan bencana itu. Itu dinamakan belanja daerah. Itu selain ada pendapatan juga ada belanja gitu. Kemudian ada pembiayaan daerah. Nah, pembiayaan daerah itu setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali atau pengeluaran yang perlu dikembalikan. Jadi pembiayaan daerah ini kan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali. Jadi ketika ada penerimaan seperti di atas tadi itu pendapatan daerah, ada pendapatan daerah itu juga harus adanya belanja daerah gitu untuk melakukan urusan pemerintahannya, untuk melaksanakan urusan pemerintahannya itu. Jadi itu dinamakan pembiayaan daerah seperti itu. Kemudian kita lanjut ada pinjaman daerah, barang daerah, dan BUMD. Nah, di mana di sini daerah itu pemerintahan itu juga bisa meminjam keuangan kepada suatu lembaga. Itu dinamakan peminjaman daerah. Nah, peminjaman daerah itu apa sih? Yaitu transaksi yang menyebabkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang dapat diuangkan. Gitu. Jadi suatu transaksi yang di mana menyebabkan daerah itu menerima uang, tapi di situ kewajiban membayar kembali. Itu namanya dinamakan pinjaman daerah. Contoh nih, Pemda meminjam uang sebanyak 100 miliar dari PT SMI, misalnya multi infrastruktur untuk membangun jembatan. Nah, ini nanti jadi Pemda itu dapat melakukan pinjaman kepada suatu lembaga. Tapi di sini juga nanti adanya kewajiban mengembalikan. Nah, uang untuk mengembalikan itu dari mana ya? Dari pendapatan daerah tadi, dari pajak, dari laba BUMN, dari keuntungan seperti itu, nanti dikelola pemerintah untuk eh, melunasi pinjaman daerah ini gitu. Kemudian ada barang milik daerah. Nah, barang milik daerah ini merupakan aset daerah dari pembelian atau perolehan yang sah. Artinya dulu sudah dibangun ataupun pembelian. Contohnya ada kantor pemerintahan, gedung sekolah negeri, puskesmas, rumah sakit negeri, RSUD, itu kan miliknya pemerintah daerah. Nah, ini dinamakan barang milik daerah atau aset daerah. Itu barang yang itu adalah murni resmi dari pemerintah daerah yang diperoleh dari pembelian maupun perolehan yang sah dari pemerintah pusat. Nah, itu dinamakan barang milik daerah. Kemudian ada BUMD. BUMD ini merupakan badan usaha milik daerah. Nah, sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Jadi kan ada pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah itu salah satunya itu berasal dari BUMD, di mana itu adalah daerah itu berhak membentuk suatu usaha. Usaha yang menjadi hak dari daerah tersebut yang nanti labanya masuk ke dalam pemerintahan yang menjadi pendapatan daerah tadi itu untuk belanja daerah yang dilaksanakan untuk melakukan urusan pemerintah daerah gitu. Contohnya nih, BUMD itu kayak Bank Jatim. Bank Jatim ini merupakan banknya pemerintah Jawa Timur gitu. Jadi setiap keuntungan yang diperoleh dari Bank Jatim ini masuknya nanti kepada pemerintah provinsi gitu. Maksudnya kepada penerimaan daerah provinsi. Nah, kemudian kalau di Kabupaten Tuban itu contohnya Perumda Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban. Nah, itu kan PDAM-nya Tuban, yaitu Air Minum Tirta Lestari itu merupakan
BUMD-nya Kabupaten Tuban, di mana itu hasil dari kekayaan laba dari penjualan air. Itu masuknya ke pemerintahan Kabupaten Tuban sebagai pendapatan daerah Kabupaten Tuban karena itu merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Tuban. Jadi gitu ya, itu setiap daerah itu memiliki kewenangan untuk mengelola suatu usaha yang itu menjadi milik dari daerah tersebut yang menjadi bahan laba. Laba keuntungannya yang nanti dapat menjadi keuntungan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah gitu. Nah, kemudian di sini ada juga dalam pemerintahan itu diperlukan juga partisipasi dari masyarakat. Dan selain dari partisipasi masyarakat itu di dalam pemerintahan itu ada wilayah khusus juga. Apa sih partisipasi masyarakat itu? Partisipasi masyarakat itu yaitu penyaluran aspirasi, pemikiran, dan kepentingan hmm, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi ini penyaluran aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dari masyarakat kepada pemerintah daerah itu dinamakan sebagai partisipasi masyarakat. Gitu. Contohnya, ketika suatu ada kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat, maka masyarakat berhak untuk melakukan demonstrasi. Kemudian dalam pengelolaan APBDes, itu masyarakat berhak diundang untuk pada musyawarah desa seperti yang saya jelaskan di atas tadi terkait asas transparansi gitu ya, demokratis dan juga transparansi di mana dalam pengelolaan keuangan itu dibutuhkan juga partisipasi masyarakat. Kemudian di Indonesia itu juga memiliki daerah khusus atau kawasan khusus. Apa sih kawasan khusus itu? Jadi kawasan khusus itu merupakan provinsi atau kabupaten yang wilayahnya ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan nasional tertentu yang diatur oleh undang-undang. Jadi wilayah khususnya merupakan wilayah yang dikhususkan karena adanya suatu kepentingan nasional tertentu yang dimana itu harus diatur di dalam undang-undang itu dinamakan sebagai kawasan khusus atau daerah khusus. Nah, di sini beberapa contoh daerah khusus itu seperti daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di mana ini ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, di mana daerah ini menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa sih daerah istimewa Yogyakarta itu dinamakan daerah khusus? Karena di situ dia selain pemerintahan gubernur juga melaksanakan pemerintahan kesultanan, yaitu Kesultanan Jogja. Kalau kita wisata ke Jogja itu namanya ada Keraton Keraton Jogja itu. Itu namanya wilayah khusus karena selain pemerintahan yang umum yaitu gubernur, dia juga ada pemerintahan khusus yaitu kesultanan. Dia masih mempercayai adanya kepemimpinan kesultanan itu tadi, gitu ya. Kemudian ada juga wilayah daerah istimewa Aceh. Itu ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Nah, kenapa sih ditetapkan daerah Aceh itu ditetapkan sebagai daerah istimewa atau daerah khusus ya, karena di Aceh itu menerapkan hukum Islam gitu. Seperti orang yang zina itu dirajam, dilempari batu. Seperti orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Itu di Aceh itu gitu. Maka diperlukan ditetapkan sebagai daerah khusus karena mereka memiliki kekhususan sendiri yaitu menerapkan hukum Islam gitu. Nah, itu ditetapkannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kemudian ada IKN. Kalau kita mengetahui yang terbaru-baru ini ada Ibu Kota Negara. Itu yang terletak di Penajam Pasir Utara itu, yang di Kalimantan itu ditetapkannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, di mana itu Ibu Kota Negara. Dan ini di wilayah khusus Ibu Kota. Nah, ini seperti itu Ibu Kotanya kan dipindah ke sana gitu ya. Ini ya itu yang dinamakan daerah khusus atau kawasan khusus. Kemudian ini ada terkait dengan desa dan juga pemerintahan. Jadi apa sih desa itu? Yaitu desa itu merupakan kesatuan masyarakat hukum
atau sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya. Masyarakat hukum itu apa sih? Yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan adatnya, yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat lokal berdasarkan pengakuan terhadap asal-usul, adat, dan juga tradisi. Jadi, desa itu merupakan suatu wilayah administratif seperti yang diterangkan di atas. Tadi wilayah administratif pemerintahan yang paling dasar, yang itu gimana menyelenggarakan pemerintahannya itu berdasarkan asal usulnya, berdasarkan adatnya, dan juga berdasarkan tradisinya. Itu yang dinamakan desa. Kemudian ada menteri. Nah, menteri itu merupakan pejabat tinggi negara yang memimpin sebuah kementerian, yang membantu presiden dalam menjalankan urusan pemerintah di bidang tertentu. Kemudian ada juga namanya kementerian. Nah, kalau menteri itu adalah orangnya, kalau kementerian ini adalah kantornya gitu. Apa eh, urusan pemerintahan yang dijalankan, yaitu kementerian ini adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Contohnya ini ya, kayak Kementerian Dalam Negeri itu menterinya itu Pak Tito Karnavian. Kemudian ada Kementerian Agama itu menterinya Pak Nasaruddin Umar. Kemudian Kementerian Keuangan itu Bu Sri Mulyani. Kemudian ada juga yang namanya aparat pengawas internal. Apa sih aparat pengawas internal itu? Yaitu instansi pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan internal dalam organisasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Itu ada Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten. Jadi ini untuk inspektorat ini untuk mengawasi gitu ya, mengawasi pemerintahan yang sedang berjalan, gitu, baik dari penggunaan keuangan, kebijakan yang dilakukan, itu dinamakan inspektorat seperti itu. Itu dinamakan pengawas internal. Nah, kemudian terkait ini terkait keuangan daerah ya. Keuangan daerah itu ada yang dinamakan dana alokasi umum atau DAU, DAU. Itu DAU itu adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Kemudian yang kedua, mendanai kebutuhan daerah untuk melaksanakan desentralisasi. Ini ciri-cirinya kalau dana alokasi umum itu dia itu dialokasikan dialokasikan ke semua daerah. Kemudian yang kedua, dia tidak ditentukan penggunaannya secara rinci. Kemudian merupakan sumber pendanaan utama daerah. Yang dimana dana alokasi umum ini dana yang berasal dari pemerintah pusat, di situ yang dimana semua daerah itu mendapat. Mohon maaf sempat terjeda lagi karena sinyalnya ya. Jadi kita ada di pada dana alokasi umum di mana itu dana yang bersumber dari APBD, APBN, yaitu dana yang bersumber dari negara yang dialokasikan kepada daerah. Jadi di mana untuk dana alokasi umum ini, jadi semua daerah menerima. Kemudian tidak ditentukan penggunaannya secara rinci, kemudian merupakan sumber pendanaan utama daerah. Itu yang dinamakan DAU. Kemudian ini selain DAU, ini ada dana alokasi khusus di mana di sini lebih spesifik dia. Dananya lebih spesifik kalau DAK. Apa sih bedanya DAU dengan DAK? Lah, kalau DAK ini APBN, yaitu dana yang bersumber dari negara yang dialokasikan ke daerah tertentu gitu. Nah, di mana dana ini tujuannya yaitu membantu pendanaan kegiatan khusus. Jadi hanya daerah khusus tertentu mau melakukan kegiatan pengurusan pemerintahan tertentu itu dikasih dana ini gitu. Jadi tidak tidak semua daerah memperoleh dana ini. Kemudian kegiatan tersebut merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nah, ciri-cirinya itu dana alokasi khusus ini hanya
program tertentu, misalnya infrastruktur tertentu, pendidikan tertentu, kesehatan tertentu. Itu kemudian yang kedua itu penggunaannya spesifik dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau DAK ini khusus, hanya daerah tertentu yang dikasih gitu. Daerah tertentu yang dikasih tidak semua. Kalau dana umum tadi itu udah semua daerah dikasih. Tapi kalau daerah dan dana alokasi khusus ini hanya daerah tertentu yang dikasih seperti itu. Karena di situ adanya kegiatan khusus yang membutuhkan dana tersendiri. Maka itulah yang dinamakan dana alokasi khusus. Kemudian ada dana bagi hasil. Kemudian di sini ada dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu merupakan adalah dana dari APBN tertentu yang dialirkan kepada daerah penghasil. Nih, berdasarkan presentasi tertentu tujuannya untuk mengurangi ketimpangan keuangan antara pusat dan daerah. Nah, dana bagi hasil ini merupakan dana yang dibagi hasil dengan pemerintah pusat. Jadi, semisal kayak di Bojonegoro itu banyaknya minyak, banyaknya pengeboran minyak itu kan di sana kan secara otomatis kan keuangan daerahnya kan berjumlah banyak gitu untuk yang bersumber dari penjualan minyak itu tadi. Nah, di sini untuk menstabilkan agar daerah tersebut tidak terlalu kebanyakan uang gitu, untuk menstabilkan dengan daerah lain agar seimbang itu maka dananya dibagi hasil ke pemerintah pusat gitu. Nah, jadi seperti itu dana bagi hasil itu dan merupakan dana lebihan karena di suatu daerah itu memiliki potensi kekayaan yang tinggi. Jadi untuk agar di sini tidak kekayaannya tidak melebihi pemerintah di atasnya. Makanya jadi ketika dana itu sudah besar itu dibagi hasil dengan pemerintah di atas. Nah, kalau kabupaten ya dibagi dengan provinsi, kalau provinsi dibagi dengan pemerintah pusat gitu. Nah, jadi seperti itu dinamakan dana bagi hasil baik. Hmm, seperti itulah materi kita pada siang hari ini terkait pemerintahan. Jadi ini baru merupakan dasar-dasar pemerintahan ya. Nanti akan ada lebih lagi spesifik spesifik yang tak jelaskan lagi ke depannya itu. Nah, nanti terkait ini kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di chat ataupun di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Mungkin kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya itu bisa dipertanyakan lagi. Atau mungkin dari penjelasan saya ada yang salah. Saya juga open untuk di ini ya, untuk open untuk disanggah gitu. Jadi kita sama-sama belajar, bukan saya menggurui. Tapi kita biar sama-sama belajar. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kalaupun ada yang salah, saya mau disanggah juga dipersilakan. Mungkin em, cukup sekian pembelajaran kita pada materi pemerintahan. Itu saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bantuan untuk eh, materi tes perangkat desa gitu. Cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.